Salah satu topik dari TPS pengetahuan kuantitatif yang sering banget keluar adalah terkait statistika dan juga peluang. Kalian diminta untuk menghitung mean, median, modus, peluang, dan sejenisnya. Oke, kalian nggak perlu pusing karena it will not be difficult, it will be easy. Jadi di video ini kita akan bersama-sama bahas soal-soal yang sering keluar di TPS UTBK pengetahuan kuantitatif terkait statistika dan peluang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course. Tinggal tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. So, siapin bahan-bahan yang kalian perlukan untuk belajar. Kita akan mulai bersama-sama. Soal yang pertama, diketahui rata-rata 3 bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 21, maka rata-ratanya akan bertambah 3. Jadi diketahui P itu adalah bilangan yang diganti, Q itu adalah 21, lalu kita semua membandingkan antara nilai P dan juga nilai Q. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan ya ada 3 angka, ya kan, A, B, dan C, kita rata-rata dibagi 3, itu adalah 18. Ini ya. Nah, sehingga sekarang ini kalau misalkan C-nya diganti dengan 21 gitu ya. Jadi akan A plus B plus 21 dibagi 3, rata-ratanya akan bertambah 3, artinya akan jadi 21. Oke. Nah, berapa sih bilangan yang diganti? Sekarang kita bisa pakai aljabar nih cara ngitungnya. Oke. Ini kita kalikan dulu aja. A tambah B tambah 21 sama dengan 21 kali 3, yaitu 63. Maka A tambah B sama dengan 63 min 21, yaitu 42. Oke, kita bisa masukkan di bagian atas ya teman-teman ya. Jadi di sini A tambah B itu adalah 42. Oke, sehingga akan jadi gini, 42 tambah C sama dengan, kita kalikan, 18 kali 3, yaitu 54. C-nya adalah 54 dikurangi 42. Hasilnya adalah 12. Oke, jadi P-nya ini adalah 12. Oke, sehingga hubungannya gimana? Maka hubungannya P itu kurang dari Q, atau Q-nya lebih besar dari P. Jawabannya yang B. Teman-teman, sebenarnya kita tuh nggak perlu ngitung juga. Kita bisa pakai logik. Logikanya gini, ada bilangan nih. Bilangannya diganti dengan 21, terus rata-ratanya jadi nambah 3. Berarti logikanya 21 ini kan lebih besar, ya kan? Sehingga membuat rata-ratanya jadi naik, ya kan? Maka bilangan yang diganti ini pasti lebih kecil dari 21. Oke ya. Kadang itu nggak semua soal itu perlu untuk dihitung juga, ya kan? Kita bisa pakai logik. Tapi kalau kalian mau menghitung ya juga nggak masalah, oke? Soal yang kedua nih teman-teman. Perhatikan diagram berikut. Nah, ini mungkin diagramnya agak kurang jelas ya. Aku perjelas. Ini adalah 80 derajat. Lalu di sini tuh 120 derajat. Oke. Ini 90 derajat, ini 180 derajat, dan ini 800.000. Oke, kita baca sekarang soalnya ya. Diagram lingkaran di atas menyajikan keuntungan penjualan suatu produk di toko A, B, C, D, E. Bagian daerah lingkaran yang diarsir diperinci menjadi 3 bagian daerah lingkaran kecil C, D, E. Oke, keuntungan toko D adalah 800.000. Lalu ada 4 pernyataan, itu keuntungan di toko A berapa, keuntungan di toko B, keuntungan di toko C, keuntungan di toko D, ya kan? Lalu ditanyakan mana sih pernyataan yang benar. Oh, bukan mana pernyataan yang benar, tapi berapa pernyataan yang benar dari 4 pernyataan ini. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang diketahui nih ya. D itu 800.000. Lihat, kita lihat lingkaran ini dulu. Kalau C 180 derajat, lalu ini E ya, E 90 derajat, maka D-nya berapa? 90 derajat. Kalau 90 derajat 800.000, maka 90 derajat ini juga berapa? Sama juga 800.000, ya kan? Kalau 180 derajat 2 kali lipatnya, berarti 1.600.000. Oke, jadi totalnya C, D, dan E ini berapa? 1,6 tambah 800 tambah 800 berapa? 3.200.000. Oke, 3.200.000 itu yang bagian ini nih.
3.200.000. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, sekarang kita lihat yang lingkaran kiri. Yang di R ini berapa derajat sih? Kalau ini 120, ini 80, berarti kan ada 200 derajat, ya kan? Lingkaran 360 derajat, berarti sisanya 160 derajat. Oke, berarti keuntungan di toko A itu kan gini ngitungnya. Toko A itu 120 derajat, berarti kan 120 derajat yang diketahui 160 derajat dikali 3.200.000. Oke, ini kita coret. Ini 1, ini 2. Berarti di toko A keuntungannya adalah 2.400.000. Di toko B 80 derajat, 80 per 160 kali 3.200.000. Ini kita bisa coret 1, 2 ya. Berarti 1.600.000. Oke, yang C tadi kita tahu ya, yang C 1.600.000 juga. Yang D 800.000. Yang E 800.000. Oke, sekarang kita cocokkan ya. Keuntungan di toko A 1.800.000. Salah, ya kan? Keuntungan di toko B lebih dari 1.800.000. Salah. Keuntungan di toko C sama dengan keuntungan di toko B. Benar ya? Ini kan sama-sama 1.600.000. Keuntungan di toko A 2 kali lipatnya keuntungan di toko D. Di toko D 800, di toko A 2.400.000. Bukan 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Jadi salah. Oke, jadi yang benar hanya pernyataan 3, ya kan? Which is 1 pernyataan. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Soal yang ketiga. Banyak siswa kelas A adalah 40 orang dan kelas B 30 orang. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 7 dari kelas B. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan kelas A dan B 82, maka ditanyakan maka rata-rata nilai ujian kelas A adalah. Oke ya. Jadi kita tahu bahwa di kelas A itu jumlah orangnya adalah 40, benar ya. Di kelas B itu jumlah orangnya adalah 30, ini kan. Rata-rata ujian matematika kelas A lebih 7 dari kelas B. Oke. Jadi misalnya nih ya, rata-ratanya kelas B kita misalkan itu M gitulah ya. Berarti rata-ratanya kelas A kan M plus 7. Oke. Rata-rata gabungannya 82. Oke, gimana cara cari rata-rata gabungan? Rata-rata gabungan kan berarti kan tinggal gini aja ya. Rata-ratanya A kali N-nya A tambah rata-ratanya B kali N-nya B dibagi totalnya, ya kan, NA tambah NB. Jadi 82 sama dengan rata-rata A itu M plus 7 kali 40 tambah rata-ratanya BM kali 30 per totalnya adalah 70 sama dengan 40M tambah 280 tambah 30M per 70 sama dengan 82. Oke, kita bisa cari ya, kita kali silang dulu. 82 kali 7, ya kan? Ini 4. 8 kali 7, 56, 57 ya. Berarti 5740 sama dengan, ini 40M tambah 30M, 70M tambah 280. Oke, jadi 5740 min 280 sama dengan 70M. Oke, jadinya 5740 kurangi 280. Ini 0, ini 6, ini 4, ini 5 sama dengan 70M. Oke, M-nya berapa? M-nya adalah 5460 dibagi 70. Ini coret. 54 bagi 7 nggak bisa ya, 49 ya. 49 bagi 7 itu 7. Sisa 5, 56 bagi 7, 8. Oke, jadi M-nya ini adalah 78. Oke, rata-rata nilai ujian kelas A. Yang ditanyakan yang kelas A. Oke, ini M plus 7. Artinya 78 ditambah 7. Sama dengan 85. Jawabannya yang E. Berikutnya soal yang keempat. Ini tentang peluang ya. Kotak A terdiri dari 20 bola merah dan 15 bola kuning. Jadi di kotak A ada 20 merah dan 15 kuning. Kotak B ada 12 merah dan 18 kuning. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Peluang terambilnya merah pada kedua kotak adalah 8/35. Oke,
Nah, kalau kedua kotak artinya di A itu merah dan B itu merah. Oke, kalau dan kita kalikan ya. Sekarang yang peluang merah di A kan 20/35, ya kan? Yang B 12/30. Dapat dari mana 35 sama 30? Jumlahnya, ya kan? Ini 35, ini 30. Oke, kita coret-coret dulu ya. Ini bagi 3, ini 4, ini 10, ini 2, ini 5. Kita coret lagi, ini 1, ini 4 ya. Ini 8/35. Jadi pernyataan 1 ini benar. Oke. Yang B. Peluang terambilnya warna kuning pada kedua kotak adalah 9/35. Ya. Berarti yang kuning ini kan 15/35 dikali 18/30. Coret ya. 6, 10, 3, 5, 1, 3. Oke. 9/35. Ini benar. Oke. Peluang terambilnya warna sama pada kedua kotak adalah 17/35. Ini gampangnya kan gini kan, merah dan merah atau kuning dan kuning. Benar ya? Kalau atau berarti kita tinggal jumlah aja, ya kan? 8/35 tambah 9/35 yaitu 17/35. Oke, jadi jawabannya adalah benar. Yang keempat, peluang terambilnya warna berbeda pada kedua kotak adalah 18/35. Oke, kita pakai logik ya teman-teman ya. Kalau peluang sama itu 17/35. Peluang sama itu 17/35. Kalau beda itu kan kebalikannya dari sama, ya kan? Ingat rumus peluang ya. PA sama dengan 1 min P bukan A. Oke. Kalau misalkan P beda artinya 1 min peluang bukan beda atau peluang sama, ya kan? 1 min 17/35. Kita samain 35/35 min 17/35 sama dengan 18/35. Oke, jadi ini benar. Jawabannya adalah semua pilihan benar. Soal berikutnya. Dari angka 2, 3, 5, 7, 9 akan dibentuk bilangan kelipatan 5. Nah, bilangan kelipatan 5 ini artinya digit terakhirnya itu harus 5 atau 0, ya kan? Yang terdiri dari 6 digit. Oke. Jadi ini ya. Oke. Digit terakhirnya ini harus 5 atau 0. Jika angka 5 muncul 2 kali, maka banyaknya bilangan yang terbentuk adalah. Oke. Di sini ada 5 angka doang. Terus ternyata 5-nya itu boleh muncul 2 kali, ya kan? Berarti ada 6 angka ya, 2, 3, 5, 7, 9, 5. Oke. Di sini agar bilangan kelipatan 5 itu kan digit terakhirnya harus 5 atau 0, ya kan? Nah, di sini cuma ada 5, berarti satu-satunya ya cuma 5 ini doang yang boleh berada di digit terakhir. Oke, hanya ada satu kemungkinan. Kita tulis di sini 1. Di sini artinya bukan angka 1 ya, tapi hanya ada satu kemungkinan. Oke. Sedangkan untuk 5 yang di depan gimana? Digit pertama boleh digit berapapun, ya kan? Bisa 2, 3, 5, 7, 9. Ada 5 kemungkinan. Digit kedua sudah diambil 1, ya kan? Diambil 1 oleh digit pertama, sisa 4. Ini sudah diambil 1 lagi oleh digit kedua, sisa 3, sisa 2, sisa 1. Jadi banyak bilangan yang terbentuk berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Ini adalah 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. Maka banyak bilangan yang terbentuk adalah 120.